hanya percaya saja saudara. Kau jadikan semua indah, kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, kau ajaib, kau bertata di sini. Kami percaya sepanjang tahun 2013 ini adalah tahun kemenangan buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberikan berkat yang dahsyat, Engkau memberikan kami damai sejahtera, Engkau memberikan kami penyertaan-Mu yang dahsyat Tuhan. Kami percaya di awal tahun ini kami beribadah kepada-Mu. Kami mempunyai jaminan firman Tuhan yang akan tertanam dalam hati kami. Lawat kami Roh Kudus supaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan butuh dibukakan, sehingga ikat kami berlipat pada tahun ini. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap menerima firman katakan amin. Saudara-saudara yang berdoa kita, silakan duduk. Shalom. Ini adalah minggu pertama kita beribadah di tahun ini. Amin Bapak Ibu. Barangkali ada yang lupa, ini minggu pertama. Bapak Ibu menghabiskan minggu pertama ini di rumah Tuhan. Saya percaya sepanjang tahun Bapak Ibu diberkati. Amin. Yes Bapak Ibu. Dan juga ini adalah perjamuan kudus pertama tahun ini. Bapak Ibu, saya harapkan semuanya bisa ambil nanti perjamuan kudus itu ya. Oke, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Tahun ini adalah tahun kemenangan, the year of victory. Jadi di awal tahun ini Bapak Ibu sudah dibekali oleh firman Tuhan dan berkata kepadamu, ini tahun kemenangan. Ayo kasih salam kiri kananmu, tahun kemenangan. Tahun kemenangan, ya, tahun kemenangan, ya. Temanya adalah conquering the wilderness test. Jadi menaklukkan tes padang gurun atau menang atas ujian padang gurun. Pasti kemenangan itu bukan karena usaha kita, gagah kita. Semua kemenangan itu sudah Tuhan Yesus siapkan buat kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dikatakan menaklukkan padang gurun, oh pasti bukan dengan usahamu sendiri. Menang atas pergumulan padang gurun, oh itu bukan pasti atas kepandaian kita. Oh yang lain bukan. Itu pasti hanya karena Tuhan Yesus. Amin. Fokus kita cuma Tuhan Yesus dan kita melihat ya. Kalau kemarin saya cerita tentang padang gurunnya Tuhan Yesus di hari Jumat, tapi sekarang minggu ini saya akan menceritakan bagaimana Tuhan memberikan janji, promise kepada orang Israel. Ya, janjinya seperti ini. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Musa apa? Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi firman Tuhan berkata, tanah ini, tanah Kanaan ini, tanah perjanjian ini akan kuberikan kepada tahun 2013 ini, kemenangan ini akan kuberikan kepada. Katakan amin. Yes. Jadi kemenangan ini akan kuberikan. Jadi bukan mungkin menang, mungkin tidak menang, tidak. Kalau kamu memandangnya tahun 12 itu baik, baru menang. Kalau tidak baik, tidak menang. Juga bukan seperti itu. Ya, coba kita baca yang kuning atas ya, yang kuning atas. 1, 2, 3. Janji Tuhan, tanah Kanaan kuberikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Cuma Tuhan itu ngetes. Lihatlah dulu. Sebelum kamu masuk, lihatlah dulu. Pilihlah 12 orang. Beberapa orang itu 12 orang yang dipilih Musa. 12 orang pengintai Bapak Ibu. Ya, dari masing-masing suku. Cuman bedanya ada 10 orang yang punya pikiran negatif. Cuma 2 saja, yaitu Kaleb dan Yosua yang punya pikiran positif. Bapak Ibu coba bayangin, dari 12 cuma 2 yang positif. Yang 2 saja yang beriman. Selebihnya sudah dikasih janji dulu. Ini loh, tanah Kanaan, tanah perjanjian akan kuberikan kepadamu. Mereka cuma disuruh melihat saja. Harusnya kan berkata, haleluya, aku
milikku. Itu kan orang beriman, amin. Tapi nanti Bapak Ibu lihat, 10 orang tidak berkata demikian. 2 orang yang beriman, selebihnya tidak beriman. Kenapa 2 orang itu beriman? Karena firman Tuhan berkata tentang Yosua ataupun tentang Kaleb seperti ini. Yuk kita baca ayat 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb adalah lain jiwa yang ada padanya, dan dia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah ku masuki, yang telah ku dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dan di sini Bapak Ibu ada lain jiwanya. Jadi Kaleb dan Yosua ini lain dengan yang 10 itu. Kenapa? Karena mereka hidup dalam anugerah. Mereka sepenuhnya percaya pada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, jiwamu lain daripada yang lain. Amin. Gak tahu hatimu tuh kalau Yesus ngomong tuh gampang percaya. Makanya itu kamu tuh lain jiwa. Amin Bapak Ibu. Jiwamu bukan jiwa pemberontak yang tidak gampang percaya. Tapi tidak tahu kalau firman Tuhan diberitakan, hatimu tidak tahu gimana. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Itu lain jiwamu, karena engkau ada di dalam anugerah. Amin Bapak Ibu ya. Ya, coba ini sekarang Bapak Ibu. Inilah hasilnya kalau melihat berkat. 10 orang itu sama ngomongnya Bapak Ibu. Ya, ini setelah mereka masuk setelah sedang mengintai selama 40 hari di tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu. Yuk kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya, yaitu Musa, menceritakan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri di mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Mereka disuruh bawa contoh, mereka bawa beberapa buah-buahan, salah satunya adalah buah anggur. Bayangin Bapak Ibu, untuk bawa 1 tandan buah anggur saja diperlukan 2 orang. Pasti itu buah anggurnya itu seapel-apel gitu ya. Karena yang makan adalah para raksasa di sana. Makannya raksasa kan tidak sama dengan makannya yang biasa-biasa kok. Jadi tanahnya sangat subur, berlimpah susu madunya, anggurnya saja seapel-apel. Kalau di kita ini kan apelnya seanggur-anggur. Dibalik ya. Jadi ini anggurnya seapel. Wah, gede banget tuh. Bayangin seperti itu. Wah. Untuk masalah berkat, semua orang nadanya sama. Bagus Pak, mau Pak. Tapi ada kalimat berikutnya. Inilah 10 orang itu yang tidak percaya. Dia bilangnya gini, orang ini mengandalkan diri Bapak Ibu. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah janji, tanah Kanaan ini akan kuberikan kepadamu. Tetapi kalimatnya seperti ini, dia tidak percaya. Ya kita baca 1, 2, 3. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkuku dan sangat besar. Juga keturunan enak itu raksasa Bapak Ibu. Keturunan raksasa telah kami lihat di sana. Ayat 31, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Ya, di sini Tuhan berkata, kamu lihat saja tanah itu akan kuberikan kepadamu. Begitu mereka melihat, memang betul banyak susunya, banyak madunya. Wah, hasil buminya luar biasa. Tapi yang dilihat bukan berkat dan janji Tuhannya, tapi yang dilihat apa? Masalah demi masalah. Pak, tahun ini memang tahun bagus Pak, tapi utangku masih banyak Pak. Tapi gimana Pak bayaran cicilan rumahku Pak? Gimana Pak kalau aku masih belum punya kerjaan Pak? Lihat di sini, dia tidak fokus tapi kepada janji Tuhan. Pada tahun ini Tuhan berikan the year of victory, tahun kemenangan. Ngomong lagi, tahun kemenangan. Tanya sama kiri kanan, cuma tanya saja nggak bayar. Kamu percaya? Habis begitu tanya lagi, sungguhan percaya? Tuh, banyak ada orang, wah kalau dia tahu, haleluya. Tapi begitu pulang, Pak, problemku besar loh Pak. Dari sini, padahal Tuhan berkata, aku akan memberikannya kepadamu. Inilah orang ini, yang dilihat masalahnya tuh, ya Tuhan, raksasanya Pak, kalau kita melawan dia wis pasti kalah Pak. Dia jauh lebih kuat. Kita ini kecil-kecil, gitu ya. Saya akan membedakan Bapak Ibu antara motivator dengan seorang hamba Tuhan. Karena saya mantan motivator. Yang pertama,
Motivator itu selalu ngomong gini, ada dua orang. Kalau tidak negatif, positif. Itu motivator, Bapak. Yang negatif, nah, Bapak Ibu melihat tuh, nikmati gambar itu. Apa yang samar-samar itu? Raksasa, betul? Raksasa. Yang negatif, dia punya panah tuh. Tapi begitu melihat raksasa, wah, tidak bisa ini. Aku tidak bakalan bisa ini. Mundur dia, lari dia. Karena dia negatif. Belum berperang, sudah mundur. Seperti orang Israel ini negatif. Yang saya mau ceritakan pada pagi hari ini bukan orang positif, tapi orang beriman. Yang positif berkata demikian, oh, karena raksasa itu besar, mana panas saja, ngawur saja, tapi kena, betul? Karena terlalu besar, betul? Wah, ini orang positif ini. Iya, kalau tidak tepat ngamuk raksasanya, bunuh kamu tambahan, betul? Karena dia cuma positif. Tapi saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu adalah orang yang beriman, amin. Bukan sekedar positif, tapi memang orang positif lebih baik daripada orang negatif. Tetapi orang beriman jauh di atas orang positif. Karena dia bukan mengandalkan dirinya melalui tahun ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan cuma orang positif, tapi orang beriman. Katakan, saya orang beriman. Yesus yang mengerjakannya, amin. Memang ada panah di tanganku. Kalau ini aku positif dengan kekuatanku sendiri, aku bisa meleset. Tetapi kalau ini disertai dengan Tuhan, seperti juga Daud mengalahkan Goliat. Amin, Bapak Ibu. Bukan dengan kuatmu, bukan dengan gagahmu, tetapi dengan rohku, katanya Tuhan. Amin. Dengan sorak-sorai bantuan kita. Amin, Bapak Ibu. Itu orang yang beriman, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu masuki tahun ini dengan sikap positif, ya. Bukan cuma sikap positif, tapi dengan beriman. Katakan beriman. Bapak Ibu, raksasa yang kamu hadapi seperti ini, Bapak Ibu. Anak kecil melawan sumo. Kita baca yuk kalimatnya. 1, 2, 3. Engkau tidak dapat mengalahkannya sendiri. Tahun 2013 ini, Bapak Ibu, tahun semakin tidak baik menurut ekonomi. Semakin terpuruk dunia ini. Engkau tidak dapat mengalahkannya sendiri. Engkau memerlukan Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu cepat ya. Gajah betul, raksasa betul. Ya toh? Itu biarpun didorong, Bapak Ibu, tak goyang itu. Itu dia tidak usah ngelawan loh, Bapak Ibu. Tidak usah ngelawan. Apalagi kalau jadi ngelawan, bahasa Jawanya itu dicengkengin gitu. Cuma ditarik ini aja, dilempar aja tuh. Itu lagi kita dengan raksasa itu. Kalau sendiri, ya kalau sendirian seperti itu. Dan inilah mentalnya orang Israel pada waktu itu. 10 orang itu dia menganggap seperti ini dan dia takut dan negatif. Negatifnya apa? Kita baca ya, kita baca. 1, 2, 3. Kami juga melihat di sana orang-orang raksasa dan kami melihat diri kami seperti belalang dan demikian mereka juga terhadap kami. Jadi itu gajah bukan hanya belalang, tinggal diinjek aja. Bapak Ibu, mungkin kau terbelit ekonomi yang masalah yang berat sekali. Mungkin kau berkata, tahun ini tahun yang berat buat kamu. Tak mungkin. Pasti seperti raksasa. Mungkin kau sedang ada pergumulan kesehatan. Tak mungkin, Pak, ini sudah stadium tinggi, Pak. Tak mungkin, Pak. Betul. Ya, di sini Bapak Ibu. Padahal Tuhan berkata, tahun ini, tahun akan kuberikan kepadamu. Percaya enggak? Tanya lagi sama kiri kananku, kamu sungguh percaya tak? Tidak apa-apa ya, diingatkan ya. Jangan marah ya. Diingatkan loh. Sial loh, kamu ingatkan aku. Iya betul. Tuhan sudah janji. Ya, diingatkan balik di awal tahun ini ya. Jangan seperti orang Israel. Orang Israel berkata, aku belalang, tinggal diingatkan. Nah, Bapak Ibu, ini orang negatif, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau orang yang negatif seperti ini, apa yang terjadi? Ini akibatnya. Kita baca dulu ayatnya. 1, 2, 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel. Akhirnya karena dia merasa dirinya kalah sebelum berperang, dia langsung stres, depresi, tertekan,
Apalagi? Wah, banyak lah. Ya Bapak Ibu. Gimana hidupmu? Stres kan? Tertekan kan? Pasti kalau kamu tertekan hidupmu, fokusmu pada masalah. Kayak orang Israel. Raksasa Pak, kami cuma belaka Pak. Tak mungkin. Dari sini. Padahal Tuhan berkata, kemenangan buktikan saya. Dia tidak percaya. Dia tidak melihat Tuhan, dia melihat persoalannya dia. Dipikirnya Tuhan tidak sanggup. Ini kan menghina Tuhan. Ini menghina Tuhan. Ya, biarkan kau. Jangan seperti ini Bapak Ibu. Kalau hidupmu seperti ini, dia tuh yang cewek tuh. Itu mestinya kalau dia dikasih Revlon atau apa cantik banget tuh. Tapi begitu dia stres, yang tadinya cantik modelnya sampai seperti itu. Atau cowok ini ganteng, masih muda, masa depannya ceria. Tapi kalau dia menghadapi masalahnya sendiri, apa yang terjadi? Modelnya kayak gitu. Kasih penghiburan buat kiri kananmu. Kamu bukan orang itu. Kamu bukan orang itu. Ya, kamu bukan orang itu ya. Aku melihat kamu tersenyum tuh. Ya, pasti kamu orang yang percaya ya. Ya, terus orang ini yang sudah stres ini apa yang dilakukan? Yuk kita baca lagi ayatnya dulu. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedangkan dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Loh, jadi nyalain Tuhan lagi. Padahal Tuhan tadi di awal ngomong apa? Negeri Kanaan akan kuberikan ke padamu. Tapi dia tidak bertanya. Karena dia melihat persoalan, dia berkata, Tuhan, mengapa kau bawa aku situasi seperti ini? Engkau mau membunuh aku ya? Loh, lihat di sini Bapak Ibu, Tuhan bilang, kamu akan aku beri kemenangan. Orang ini tidak percaya Bapak Ibu. Malah marahin Tuhan. Lihat tuh. Why God? Sambil begini sama Tuhan. Pernah seperti itu? Atau yang sebelahnya marah. Kalau marah seperti itu tuh ya wajahnya ya. Gerak. Gitu ya. Ini salah mengerti Tuhan. Tuhan berkata apa? Negeri yang penuh susu madu itu akan kuberikan kepadamu. Tetapi karena dia tidak percaya, dia berfokus kepada masalahnya, dia malah melawan Tuhan. Tuhan, kamu mau membunuh aku? Raksasa. Banyak masalah. Mari kita tiru sikapnya Yosua dan Kaleb. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune berkata apa? Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baik. Ngomong luar biasa baik. Amin Bapak Ibu. Tahun 2013 ini luar biasa baik. Ayo ngomong nih. Luar. Pakai ekspresi gitu. Tahun 2013 ini luar biasa baik. Ya, ini sikap positif, bukan cuma sikap positif, sikap beriman. Ini positifnya luar biasa baiknya. Sudah kaya sendiri, luar biasa baiknya. Wow. Ekonomimu tahun ini luar biasa baik. Hubungan suami istri, orang tua anak luar biasa baik. Damai sejahtera yang mengalir dalam hidupmu luar biasa baik. Amin ya. Wow ya. Terus inilah sikap imannya. Ini sikap imannya Tuhan ya. Kita baca 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan Tuhan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini Bapak Ibu saya tekankan ya, ini fokusnya pada Tuhan Yesus ya. Coba saya sengaja di sana saya kasih warna biru, kuning dan hijau. Karena Yosua dan Kaleb ini berkata gini, Tuhan berkenan kepada kita. Yang fokusnya siapa? Tuhan. Yang kedua, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Yang ketiga, yang hijau itu, Tuhan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang
berlimpah-limpah susu dan daging. Amin Bapak Ibu. Ngomong, Yosua dan Kaleb fokusnya Tuhan Yesus. Sedikit-sedikit Tuhan Yesus. Banyak-banyak Tuhan Yesus. Ngerti tak ngerti pokoknya Yesus. Lebih banyak ngerti. Betul Bapak Ibu? Ya, awal tahun ini sedikit-sedikit. Kok sedikit? Ya juga banyak-banyak. Nah, tak selalu mengerti Bapak Ibu, tapi ngerti tak ngerti pokoknya. Pokoknya Yesus. Coba ini Yosua nih. Yesus. Terus saja ya. Saya akan bagi 3 itu, yang biru, yang kuning, sama yang hijau ya. Sekarang lihat yang pertama, yang itu ya. Tuhan berkenan kepada kita. Itu kan yang tadi kan? Poin A-nya kan Tuhan berkenan kita. Kita baca ayatnya ada di Perjanjian Baru. Yuk, 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan. Nah ini ya. Apa yang dilakukan Tuhan pada waktu kita berkenan? Aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Sesungguhnya hari ini, tanggal berapa ini? 6 Januari 2013. Hari ini, waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini hari keselamatan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang diperkenan oleh Tuhan Yesus? Yes. Hari ini juga kalau kau berdoa, aku mendengar dan aku akan menolong kau. Katakan amin. Bapak Ibu ya. Oke, saya akan kasih contoh tentang Petrus Bapak Ibu. Petrus ini adalah orang yang diperkenan Tuhan. Dia berkata, kata Yesus, ayo Petrus datang. Kamu kan meragukan aku toh? Ayo datang. Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan mendapatkan Yesus. Jadi dia pingin, ya itu Yesus sempat berjalan nggak di atas air? Oh sempat itu. Maka berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Ya toh? Ini rahasianya. Kenapa Petrus mengalami mukjizat? Ya, kita baca kalimatnya 1, 2, 3. Selama matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, Petrus alami. Selama Bapak Ibu dan saya sepanjang tahun ini matamu tertuju hanya pada Tuhan Yesus, mujizat mengalir pada kita. Petrus ini orang biasa Bapak Ibu, tetapi ketika matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang luar biasa. Dia natural, tapi menjadi supernatural. Dia tidak bisa jalan di atas air, tetapi gara-gara beriman kepada Tuhan Yesus, gara-gara matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, maka diubahkanlah dia dari orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dari orang natural menjadi supernatural. Dari bisnismu yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Katakan amin. Selama matamu tertuju pada Tuhan Yesus. Ngomong yuk, selama mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Ngomong sama kiri kananmu, pakai kata kita ya. Selama kita tertuju pada Yesus, alami mujizat. Amin. Ya toh, jangan tertuju kepada masalah ya, jangan tertuju kepada masalah. Tapi, tidak selamanya Petrus seperti itu kan? Nih, tadi kan selama mata kita tertuju pada Tuhan Yesus ya. Waktu mata kita tidak tertuju, apa yang terjadi? Yuk kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan tenggelam. Tadinya dia melihat Tuhan Yesus, tetapi ini kan badai sangat keras kan. Ketika badai sangat keras, hati kecilnya berkata, hei Petrus, kamu itu tidak normal. Kenapa tidak normal? Kamu itu jalan di atas badai. Masa iya? Iya, lihat badai loh, ini kamu lihat. Begitu matanya berpaling daripada Yesus dan melihat badai, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata apa? Tenggelam lagi. Dia normal kembali. Yang tadinya normal menjadi supernatural, yang ketika matanya tidak tertuju kepada Tuhan Yesus, yang supernatural jadi normal lagi. Bapak Ibu, tahun ini tahun kemenangan. Rahasianya tertuju matamu pada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika kamu melihat pada masalah, lihat, nanti kamu akan tenggelam, nanti kan kamu stres, nanti kamu akan tertekan. Orang yang banyak nangis itu gara-gara karena matanya tidak tertuju pada Yesus. Ya, dan saya bersyukur Bapak Ibu,
Saya berharap gereja YHS Jambi ini, mimbar ini saya jaga. Saya harapkan semua khotbahnya cuma cerita Yesus. Amin, Bapak Ibu. Kalau sampai ada khotbah yang ceritanya tidak Yesus, Bapak Ibu boleh SMS ke saya. Pak, kemarin itu Pak Pendeta itu tidak, kok ceritanya tidak Yesus ya? Ya, akan saya blacklist seumur itu. Apa itu nggak pendeta yang ceritanya tidak Tuhan Yesus itu? Bapak Ibu capek deh. Kalau di gereja lain mau cerita yang bukan Yesus atau Yesus cuma janji, ada Yesusnya sih, cuman kembang, cuman bukan fokus yang diceritakan, terserah. Tapi di gereja ini Bapak Ibu, Yesus jadi fokus. Siapa yang menyembuhkan Bapak Ibu? Halo? Siapa yang memberikan penghiburan kepadamu? Siapa yang menolong memulihkan keluargamu? Nah kalau Bapak Ibu datang beribadah tidak mendengar Yesus, capek deh. Di mana kau bisa mendapatkan mukjizatnya? Ya, oke. Terus, ketika dia jatuh, luar biasa ya. Tuhan berkata, waktu aku berkenan, aku mendengarkan doamu dan juga menolong. Inilah yang dilakukan oleh Petrus. Ya. Lalu Petrus berteriak apa? Berteriak apa? Yang keras 1, 2, 3. Amin, Bapak Ibu. Ketika kamu tidak fokus dan mengalami banyak masalah, tidak kuat sendirian, dan kamu merasa jatuh dan merasa sendirian, mulai sekarang teriak, Tuhan Yesus tolonglah aku. Amin, Bapak Ibu. Ayo ngomong sekali lagi, Tuhan Yesus tolonglah aku. Aku tidak kuat Tuhan. Ya kan sebagian kalau kayak gitu kan. Masalah ini tidak kuat. Tuhan berkata, sudah tahu aku. Gitu. Lah kenapa kamu jalani sendirian? Sekarang ngomong dia, sekarang sama kamu lagi ya. Ya kan gitu kan. Ya. Kadang-kadang ini manusia ini gampang lupa loh Bapak Ibu ya. Kita baca ayatnya dulu. 1, 2, 3. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Yesus Petrus itu tidak dimarahin. Cuma dia berkata gini, Petrus, kenapa kamu cuma menikmati mukjizat itu sebentar saja? Kenapa kamu tidak fokus? Kenapa kamu kok bimbang? Emangnya kamu itu kalau berjalan di atas air yang tidak bergelora, kamu bisa? Kau tidak bisa. Tapi tadi kan kamu berkata, wah aku berjalan dalam badai ini, kok bisa ya? Terus kemudian kamu tidak fokus. Loh, coba kau dipikir toh, apakah kamu kalau jalannya tidak badai di atas air, apakah kamu juga bisa? Tidak bisa kan? Kenapa kamu menikmati aku sedikit saja? Ayo nikmati aku lagi. Itu maksudnya. Siapa yang pernah mengalami mukjizat Tuhan Yesus? Yang belum, kenapa kamu datang Tuhan Yesus? Atau kenapa kok cuma menikmati sebentar-sebentar saja? Siapa yang ingin menikmati banyak? Ya, rahasianya? Amin Bapak Ibu ya. Itu maksudnya ya. Oke. Ini yang kedua tadi dari ayat itu, dari yang dikatakan Kaleb dan Yosua, katakan apa? Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Sengaja saya kasih gambar adalah Yesus sebagai seorang gembala, dia berjalan di depan Bapak. Ya, dia berjalan di depan kita, dia yang berperang untuk kita. Katakan Tuhan Yesus berperang untuk kita. Aku ikut saja. Aku di belakangnya. Ya dong. Jangan salah di depannya Bapak Ibu. Kalau di depannya kamu kan menghadapi sendiri. Ya. Kalau Tuhan tuntun saya ke kanan, ngomong, saya ikut ke kanan. Kalau saya jalan ke gereja, Tuhan bilang ke kanan, saya malah ke kiri. Kalau ke kiri, streslah kamu menjalani hidup ini sendirian. Makanya itu Bapak Ibu, kalau kau ada masalah, jangan tinggalkan gereja, tambah sering ke gereja. Amin. Kalau kau ada masalah, tambah kau dekat dengan Tuhan. Karena supaya kau tahu bahwa Tuhan itu menyertai. Amin Bapak Ibu. Dan ada penghiburan dan ada kekuatan ya. Ya. Ini janji. Ini yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua ya. Ayo kita baca dulu ayatnya 1, 2, 3. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Wow. Kalimatnya bagus ya. Facing your giant. Hadapilah raksasamu, karena bukan kau yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Amin Bapak Ibu. Wow. Yang menyertai mereka, melihat Tuhan kita ada di pihak kita, mereka takut.
Yuk kita lihat janji Tuhan digenapi. Ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Ia akan memunahkan mereka dan ia akan mendurungkan mereka kepada. Coba perhatikan lagi ya. Saya ganti kata dia dengan Tuhan Yesus. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Yesuslah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghapuskan. Tuhan Yesuslah akan memunahkan mereka dan Tuhan Yesuslah yang akan mendudukkan mereka kepada. Katakan amin. Siapa yang berperang? Jadi firman Tuhan luar biasa ya. Yang diomong apa? Yesus. Ngomongnya sedikit-sedikit Yesus. Banyak-banyak Yesus. Kalau yang ini bukan sedikit-sedikit, ini banyak-banyak tuh. Banyak-banyak Yesus, Bapak Ibu ya. Bagaimana sih orang Israel itu bisa menang? Tuhan berperang untuk mereka. Waktu mereka masuk ke Yeriko, ini mau masuk tanah perjanjian Bapak Ibu. Inilah dia yang Tuhan kerjakan buat kita. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya kan? Tembok Yeriko turun kan? Apa karena orang Israel yang berperang atau yang melawannya? Tidak. Ayo kita baca 1, 2, 3. Lalu bersorak-soraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Lihat di sini Bapak Ibu. Mereka waktu menghadapi tembok Yeriko, mereka cuma disuruh muter 7 hari. Disuruh muter di sana. Di hari terakhir, mereka cuma suruh teriak aja. Waktu mereka sangkakala diteramai, dia berkata, Yesus menang. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Shalom. Begitu Bapak Ibu sepanjang begitu diteriakkan, tembok turun tuh. Berarti yang berperang siapa? Ketika kamu mengalami badanmu yang sakit, kau berteriak, oleh pilur-pilur Yesus sembuh. Tiba-tiba, sembuh. Kamu yang punya usaha yang tidak seberapa bagus, diberkati dalam nama Yesus berkelimpahan. Tidak tahu gimana caranya, 2 kali lipat ya Pak. Tidak percaya kan? Katakan amin. Kok gampang Pak? Kok enak Pak? Loh, mau yang gampang atau yang sulit? Kalau mau yang sulit ya kerja. Kalau tadinya 8 jam, mulai besok kerja 16 jam. Atau kalau bisa 24 jam, jangan tidur. Supaya, ya kan? Dikasihnya gampang nggak percaya? Ya kan? Suruh ini buktinya ya. Kita lihat ya. Yuk Tuhan menepati janjinya ya. Terus ini loh, supaya kita sadar. Ini kalimat Tuhan ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kepastian bangsa-bangsa itulah, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Lihat di sini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan yang berperang, bukan orang Israel yang melawannya? Supaya kamu terus jangan memegahkan diri. Katakan jangan memegahkan diri. Ya Bapak Ibu, biasanya orang ya, kalau masih belum ada apa-apanya dia merendah, oh berkati aku Tuhan. Kalau sudah dikasih banyak kamu tahu enggak? Kok enak kerja keras ini hasil kerja kerasku ini. Kamu pikir enak gereja minta duit, minta sumbangan, ini kerja kerasku ini, kerja dong. Waduh, seolah-olah karena kerjanya dia hebat betul. Nanti tidak tahu kamu kalau Tuhan berkata ini habis betul. Kenapa sih Tuhan itu kalau mau memberi Bapak Ibu? Cuman kita aja nggak tahu dipertemukan dengan satu orang dan satu orang itu mengubah hidup. Katakan amin. Yes Bapak Ibu. Ya, jangan meninggikan diri. Saya mau ayat ini Bapak Ibu membaca dan membayangkannya. Kita baca dulu ya, kita baca dulu Mazmur ini. Mazmur 91 ayat 9. Kita baca 1, 2, 3. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Siapa tempat perlindunganmu? Tuhan Yesus. Ada loh orang yang kalau cerita sama teman-temannya itu, oh yang maha tinggi yang menjadi tempat perlindunganku. Oh yang maha kuasa. Pakai namanya, tidak berani bersaksi dia. Tidak, Tuhan Yesus tempat perlindunganku. Katakan amin. Ya. Yang 10 ya, ayat 10. 1, 2, 3.
malapetaka tidak akan menimpa kamu. Katakan. Dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Katakan. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Bayangin Bapak Ibu ya, yang digambar itu adalah kamu sedang baca firman, ataupun sedang tidur, ataupun sedang bisnis. Malaikat-malaikatnya ada di mana? Katakan, di sekeliling saya. Kalau kamu tidur di tempat rumah teman atau di hotel yang katanya angker, angin seperti itu kan, siapa yang takut? Kadang-kadang kita yang takut. Kenapa? Karena dia nggak tahu janjinya. Ayo coba ya, dilihat dulu. Siapa yang duduk di tengah itu? Ngomong, ayah. Siapa yang duduk di tengah itu? Siapa yang mengelilingi kamu? Bukan malaikat, malaikatnya banyak malaikat. Ngomong banyak malaikat. Kalau umpama kamu tidur, ngomong, gak usah takut. Yang penakut itu loh, kasih tahu sih, pasti kasih tahu ke kananmu, jangan takut ya. Terus tanya, kenapa udah takut? Kenapa? Kasih tahu. Karena malaikatnya menjatai. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan dipindah dulu, dinikmati dulu. Yang penakut itu. Ya, kalau jalan lewat kuburan, begitu kan biasanya kan, Pak, dulu saya Pak, keluar Pak, berdiri semua Pak. Nah, karena dia tidak tahu ini betul. Padahal itu setannya yang takut betul. Waktu kamu lewat itu setannya pada lari semua. Lah kok kamu malah takut sama setan? Setannya bingung loh. Kok kamu takut sama aku? Padahal aku itu takut sama kamu, bukan sama kamunya, aku takut sama yang menyertai kamu itu. Ya di sini amin Bapak Ibu. Ngomong, tidak usah takut. Malaikat-malaikat yang menyertai kita. Kepada malaikatnya saja kita harus takut, apalagi kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Poin terakhir sekarang, yang ketiga ya. Kita baca dulu yang kuning dulu. 1, 2, 3. Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang percaya katakan? Amin. Berarti tahun ini tahun yang berlimpah susu dan madunya. Katakan amin. Tanya lagi, tidak bosan-bosannya. Kamu percaya nggak sih? Ya, kamu sudah ditanya lebih dari 2 kali. Ya, toh? Percaya nggak sih? Kasih, kalau yang masih ragu aku mau percaya kok. Betul ya? Ya, kita baca ayat ini sudah ayat yang favorit kita ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Cocok kan? Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya kamu hidup, punya hidup yang kekal, bukan cuma hidup yang kekal, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Amin. Amin Bapak Ibu. Cocok kan? Tuhan janji sama orang-orang Israel dulu berkata apa? Aku akan memberikan tanah yang penuh dengan susu dan madunya, hidup yang penuh kelimpahan. Sevisi Bapak Ibu. Ngomong yuk, ambil sebanyak yang kita inginkan. 1, 2, 3. Ayat ini sengaja saya ambil di lain tempatnya. Ayat ini sudah terkenal. Kita baca ayat 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh patok-patokmu. Katakan. Yang tadinya belum punya rumah, masih kontrak, tahun ini Ibu belum punya apa? Siapa yang percaya? Dikasih orang saya. Katakan no limit. Kalau Bapak Ibu saya memberi kepada seseorang karena duit saya terbatas, saya kasih dia limit betul. Oke, ambil ini maksimal cuma 16 juta. Karena itu kemampuan saya, cuma 16 juta. Kalau kamu 13 juta, haleluya, masih 3 jutanya tak pegang.
Tapi kalau kamu 20 juta, ya kok enak ya, cuma 16, 4 jutanya bayar sendiri. Itu di-limit Bapak Ibu. Tetapi kalau kepada Tuhan, no limit. Katakan no limit. Untuk menerima no limit itu harus dengan iman. Katakan zona iman. Betul atau tidak? Jadi tahun 2013 ini kau masuk dari zona iman. Orang ini orang buta, ya. Coba kita baca dulu. Kata gini, percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Orang buta itu berkata apa? Ya Tuhan, kami percaya. Lalu Tuhan menjamah mata mereka sambil berkata apa? Jadilah menurut iman. Orang buta ini melek nggak? Melek nggak? Melek nggak? Nggak tahu. Tergantung imannya. Kalau imannya waktu itu bilang, Tuhan kami percaya. Oke. Apa? Kemudian Tuhan juga menjamah loh. Jadi menurut imanmu, imannya dia bilang, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kita tidak buta loh. Enggak mungkin. Ya enggak melek tuh Bapak. Tapi luar biasanya yang diceritakan di firman Tuhan ini, orang ini percaya. Dia sudah buta, dia berkata dalam hati, aku percaya. Aku percaya. Tuhan berkata, jadi menurut iman. Siapa yang tahun ini ingin kamu minimal dilibatkan dengan 2 kali lipat? Ya Tuhan, tangan-tangan orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Jadi menurut imanmu, siapa yang berkata hubungan suami istri tahun ini dipulihkan 2 kali lebih lipat dari berbahagia? Jadi menurut imanmu, yang angkat tangan tadi berkata belum punya apa? Ya, siapa yang kemarin-kemarin itu belum punya, tahun ini punya? Dan angkat tangan tadi malu. Ada yang kita berkata angkat tangan, oke amin. Betul Bapak Ibu ya. Jadi zona iman. Ayat ini yang menjadi lagu kita hari ini tadi. Lagu sebelum masuk firman Tuhan itu ya. Kita baca dulu ayatnya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Yang ini kita baca bersama-sama. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, kalau angkat tangan kanannya jangan ngomong, ini Tuhan Yesus. Tangan kirinya bilang, ini saya. Tuhan Yesus memegang saya. Siapa pegang siapa? Siapa pegang siapa? Nah, Tuhan Yesus pegang saya. Berarti saya boleh nggak melepas Tuhan Yesus? Boleh. Boleh nggak pegang Yesus? Boleh. Yang penting pokoknya Tuhan Yesus. Ngapain Tuhan Yesus pegang saya? So akrab. Bukan untuk apa? Untuk membawa kemenangan. Membawa kemenangan. Ayo lagi ya. Ini Tuhan Yesus. Ini saya. Tuhan Yesus yang pegang saya untuk membawa saya melalui tahun 2013 ini, tahun kemenangan buat saya. Mari kita kami berdiri Bapak Ibu. Tuhan berkata, anak-anak akan kuberikan kepadamu. 10 orang tak percaya, 10 orang meragukan, tetapi 2 orang, Yosua dan Kaleb percaya. Saya percaya Bapak Ibu memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita sembah sebentar Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan ini kepada kita masing-masing. Ya, supaya Bapak Ibu merasa tahu bahwa oh iya Tuhan, firman Tuhan ini adalah untukku di awal tahun. Mari sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Jangan ada yang berdiam diri. Mari sembah Yesus. Katakan terima kasih, terima kasih.
tangan kananmu menuntun kami kepada kemenangan dan kemenangan yang lebih besar. Kami percaya Tuhan, ajar kami percaya. Kalau kami kadang-kadang ragu, ajar kami percaya Tuhan. Ketika kami ada problem, ajar kami tambah mendekat kepada Tuhan, supaya kami betul-betul mengalami kemenangan-Mu. Karena kemenangan yang Tuhan janjikan hanya bisa kami percaya dengan percaya saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Semuanya percaya katakan? Amin. Silakan duduk, saya minta Bapak Tuhan maju ke depan untuk kita perjamuan kudus. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini untuk kita semua, amin. Syaratnya untuk menerima perjamuan kudus adalah Bapak Ibu percaya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Syaratnya bukan dibaptis. Kalau Bapak Ibu saat ini belum dibaptis, tetapi kau percaya, ambillah. Baru mungkin minggu depan kau izinkan dirimu dibaptis. Percaya dan nikmati Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, lawat kami dengan perjamuan kudus, supaya yang sakit disembuhkan, yang berdosa dibenarkan. Dalam nama Yesus. Bye.
ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan untuk kesembuhanmu. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Angkat tinggi-tinggian darah Kristus. Kau sudah menerima kesembuhannya. Biar karena kau percaya juga, kau sudah diampuni semua dosamu. Ini adalah darah Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan di atas kayu salib untuk mengampuni semua dosamu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Bapak Ibu sudah diampuni, Bapak Ibu sudah disembuhkan, bisnismu disembuhkan, keluargamu disembuhkan, hidupmu dipulihkan. Mari datanglah kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur karena kami telah menerima berkat ganda itu Tuhan, di dalam nama Yesus.